Belum di- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Arsitektur A. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai sistem proteksi kebakaran di gedung baru FPTK. Selanjutnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dulu anggota kelompok 2. Di sini ada Adesti Alvina, kemudian ada Fadliatun Nur Latifah, ada saya, Muhammad Alfred Maiza, dan ada Sarah Rashidah Hanifah. Sebelumnya, apa sih kebakaran itu? Kebakaran bisa terjadi akibat beberapa faktor, baik karena kelalaian manusia maupun lingkungan yang kurang aman atau tidak memenuhi standar. Awal terjadinya kebakaran bisa bermula dari penyalaan, peletusan atau ignition, atau dari reaksi pembakaran. Api tersebut akan makin membesar jika mengenai bahan yang mudah terbakar. Untuk mengantisipasi bertambahnya besar api, perlu adanya sistem proteksi kebakaran pada suatu bangunan. Next. Kemudian, apa itu sistem proteksi kebakaran? Sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif dan pasif, serta cara menanggulanginya ketika terjadinya kebakaran. Lingkup kelola sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan diatur pada Keputusan Menteri PU Nomor 11 KPTS 2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran. Next. Kemudian penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan ada tiga sistem yaitu ada sistem proteksi aktif, kemudian sistem proteksi pasif, dan sistem pemadaman api. Yang pertama ada sistem proteksi aktif. Menurut Health and Society Executive Inggris, fungsi dari sistem proteksi aktif yaitu untuk memadamkan, mengendalikan, atau menyediakan pengendalian api ketika terjadi kebakaran dalam sebuah gedung, sehingga efek domino bisa dikendalikan. Sistem proteksi aktif dibagi menjadi 4 sistem, yaitu sistem deteksi dan alarm kebakaran, kemudian alat pemadam kebakaran, sistem sprinkler, dan yang terakhir sistem hydrant. Yang pertama, ada sistem deteksi dan alarm kebakaran. Sistem deteksi dan alarm kebakaran adalah sistem pendeteksi dan keselamatan jiwa yang bertujuan untuk mendeteksi munculnya api sejak tahap awal dan kemudian memberi peringatan atau alarm ke sekitarnya. Detektor kebakaran ada berbagai macam. Yang pertama ada detektor ionisasi yang memberikan peringatan ketika terjadi kebocoran gas pada tingkat tertentu. Kemudian ada detektor asap yang mendeteksi asap atau fotoelektrik atau sel ion sebagai sensornya. Kemudian ada yang terakhir ada detektor panas yang terdiri dari elemen yang sensitif terhadap perubahan suhu ruangan yang diaktifkan oleh sirkuit elektronik. Yang kedua ada alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran adalah media yang digunakan untuk memadamkan api dalam peristiwa kebakaran agar tidak menyebar luas. Pemadam api ringan atau yang biasa disebut dengan APAR terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada par merah yang berisi air. Alat pemadam api air digunakan untuk kebakaran kelas A, yaitu api yang membakar material padat. Sebagai perhatian, jangan pernah menggunakan jenis pemadam api ini pada atau dekat peralatan listrik. Yang kedua, ada par yang berwarna krim yang berisi foam. Dapat digunakan pada kebakaran kelas A dan kebakaran kelas B. Ini adalah api yang melibatkan cairan seperti bensin dan cat. Sebagai perhatian, alat pemadam busa juga mengandung air dan tidak boleh digunakan pada atau dekat peralatan listrik. Yang ketiga, ada par berwarna biru yang berisikan dry powder. Alat pemadam jenis ini tidak mengandung air, sehingga dapat digunakan pada peralatan listrik atau elektronik. Alat pemadam ini dapat digunakan pada kelas B, cair, kelas C, gas, dan kelas E, atau kebakaran listrik. Alat ini juga memiliki beberapa penggunaan terbatas pada kebakaran kelas A.
Yang keempat, ada par berwarna hitam yang berisikan karbon dioksida. Alat pemadam karbon dioksida paling baik digunakan untuk kebakaran listrik kelas E. Alat ini tidak mengandung air dan tidak akan merusak peralatan sekitarnya, seperti alat pemadam bubuk. Alat ini juga dapat digunakan pada api kelas B yang cair, tapi dengan skala yang kecil. Tetapi, efek pendinginan pada cairan tertentu dan api dapat menyala kembali setelah dipadamkan. Sebagai perhatian, jangan pegang nozzle pendinginan selama keluarnya gas dapat membakar kulit Anda. Kemudian yang terakhir, ada par berwarna kuning yang berisikan bahan kimia basah. Jenis pemadam api ini dirancang khusus untuk digunakan pada minyak. Bahkan, itu adalah alat pemadam utama yang digunakan untuk kebakaran kelas F, yaitu minyak. Anda harus menggunakan alat pemadam kimia basah dengan label kuning untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh minyak. Alat pemadam ini tidak banyak digunakan pada jenis kebakaran lainnya, meskipun beberapa versi produsen cocok untuk kebakaran kelas A. Next. Ini adalah gambar. Berikut adalah diagram dari pemadam api ringan atau PAR. Seperti yang tadi dijelaskan, PAR merah yang berisi air cocok untuk benda-benda padat dan tidak cocok untuk yang lainnya. Maksudnya kebakaran pada benda padat. Terus kebakaran krem yang berisi foam cocok untuk benda padat, benda cair yang mudah terbakar, dan minyak. Kemudian ada par biru yang berisi dry powder yang hanya tidak cocok untuk minyak dan lemak, dan par hitam yang tidak cocok untuk benda padat dan gas mudah terbakar. Di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana perbedaan dari kelima par tersebut. Par yang berwarna kuning dengan isi kimia basah memiliki selang yang lebih panjang, dan par hitam yang berisi CO2 memiliki nozzle yang lebih lebar dan pendek. Selanjutnya, sistem sprinkle. Fire sprinkle system adalah alat yang dipasang di gedung-gedung yang telah terpasang sistem proteksi kebakaran dan dapat membantu memadamkan api jika terjadi kebakaran. Sistem ini dipasang di bagian langit-langit gedung. Jika ada panas atau asap, maka akan secara otomatis sistem ini langsung menyemprotkan air. Jenis sprinkle ada bermacam-macam. Ada yang merupakan sistem pipa basah dan sistem pipa kering. Sistem pipa basah ada seperti di gambar di kanan atas ini yang langsung mengeluarkan air. Dan sistem pipa kering yang seperti di bawah sini. Sistem pipa kering terdiri dari nozzle dinding, upright, dan pendant. Kemudian ada sistem hydrant. Hydrant adalah sebuah sistem perlengkapan pemadam kebakaran yang digunakan sebagai alat keamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan menggunakan media air. Rancangan sistem hydrant ini harus dirancang sedemikian rupa pada lokasi yang tepat agar dapat mudah dilihat dan dijangkau dengan mudah. Selain itu, pemasangan fire hydrant juga diharuskan dapat mengcover seluruh daerah gedung apabila terjadi kebakaran. Selanjutnya, hydrant ada beberapa jenis, yaitu hydrant dalam dan hydrant luar. Hydrant dalam ini bentuknya kotak seperti ini, yang seperti gambar kanan atas ini, dan hydrant luar ini ada dua jenis, yaitu hydrant halaman dan Siamese. Hydrant luar ini yang seperti ini, dan Siamese yang sebelah kanannya. Selanjutnya, sistem proteksi pasif merupakan sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik ketika kebakaran.
Sistem proteksi pasif ini terdiri dari site planning, jalur evakuasi, pintu kebakaran, kompartemen evakuasi kebakaran, sistem pengendalian asap, kelengkapan penunjang evakuasi, dan kelengkapan penunjang evakuasi yang berupa simbol atau signage. Pertama ada site planning, yang merupakan penyediaan jalur pemadaman kebakaran seperti lebar jalan pada tapak dan jalan sekitar tapak agar cukup untuk dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Selain itu, site planning juga terdiri dari tempat untuk mobil pemadam kebakaran itu berhenti, yang biasanya diberi alas yang lebih kuat untuk menahan mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adesi. Baik, yang kedua dari sistem proteksi pasif, yaitu ada jalur evakuasi. Merupakan jalur dalam bangunan menuju kompartemen evakuasi pada bangunan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu pintu kebakaran, merupakan penyedia pintu baja berwarna merah dengan lebar 80 sampai 120 cm yang tahan api untuk mencegah penyebaran api dan asap masuk ke dalam kompartemen evakuasi pada bangunan. Pintu kebakaran ini dirancang menggunakan panik bar untuk mempermudah orang memasuki area kompartemen dalam keadaan darurat dan menggunakan door closer untuk mengefektifkan evakuasi. Kemudian yang keempat yaitu kompartemen evakuasi kebakaran, merupakan penyedia area terpisah pada bangunan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi yang mana api dan asap tidak bisa masuk ke dalamnya. Dari gambar merupakan contoh dari denah kompartemen pada bangunan. Next. Kemudian yang kelima yaitu sistem pengendalian asap, merupakan penyedia sistem ventilasi yang berfungsi untuk mengalirkan asap keluar ketika asap kebakaran terdeteksi ada dalam bangunan. Yang keenam yaitu kelengkapan penunjang evakuasi atau signage, merupakan penyedia hal-hal yang berfungsi untuk membantu evakuasi seperti menunjukkan jalur evakuasi dan arah menuju kompartemen evakuasi. Berikut merupakan sistem pemadaman api, yaitu ada dua sistem. Yang pertama itu semi-otomatis dan otomatis. Perbedaan dari kedua sistem pemadaman api ini yaitu terletak dari peran manusia terhadap pemadaman api, yaitu bisa dilihat dari sistem semi-otomatis ketika api menyala dan terdeteksi oleh sistem detektor dan panel alarm berbunyi, maka peran manusia terlibat untuk mengaktifkan sistem SAR dan alat pemadam aktif. Sedangkan semi otomatis ketika api menyala dan terdeteksi oleh sistem detektor, kemudian panel alarm menyala dan sistem SAR akan otomatis menyala, kemudian alat pemadam aktif. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fadilatun. Baik, jadi pada kajian ini kami menganalisis gedung D FPTK UPI yang berlokasi di Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Geger Kalonggirang, Kelurahan Esola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jadi gedung D FPTK UPI ini terdiri dari 7 lantai dan basement yang sudah dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran, baik itu sistem proteksi aktif maupun sistem proteksi pasif. Untuk sistem proteksi aktifnya terdapat alarm kebakaran. Nah, alarm kebakaran ini terdapat dua jenis, yaitu fire alarm switch dan horn stop fire. Untuk fire alarm switch-nya itu dioperasikan secara manual. Nah, alarm ini tuh berada di samping lift setiap lantainya. Sedangkan horn stop alarm merupakan alarm dengan kombinasi indicating lamp dan alarm bell. Alarm ini akan memberikan peringatan suara dan kedip lampu jika terjadi suatu kebakaran. Nah, alarm ini menempel pada hydrant box. Selanjutnya ada detektor kebakaran. Pada gedung ini itu menggunakan detektor asap yang jenisnya itu detektor ionisasi. Alat ini akan bekerja ketika ada asap yang masuk ke sensor detektornya. Lalu ada juga alat pemadam api ringan atau APAR. Untuk gedung ini tuh hanya terdapat satu jenis APAR, yaitu APAR berwarna merah yang isinya itu air. APAR ini terletak di samping hydrant di setiap lantainya. Lalu ada juga fire sprinkler system. Pada gedung ini terdapat dua jenis sprinkler, yaitu pendant dan upright.
PNS sprinkler berada di plafon lantai 1 sampai lantai 7. Letaknya itu tidak jauh dari detektor asap, sedangkan untuk upright sprinkler itu berada di basement. Jarak satu sprinkler dengan sprinkler lainnya itu kurang lebih 3 meter. Lalu ada hidran dalam. Hidran dalam itu ada di setiap lantai gedung juga. Nah, fire hydrant box ini merupakan kotak untuk menyimpan peralatan pemadam kebakaran. Lalu ada juga CMS connection. CMS connection terletak di luar atau di depan gedung FPTK ini. Alat ini berguna untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran yang kemudian disalurkan ke dalam bagian sistem instalasi pipa. Lalu untuk sistem proteksi pasifnya, untuk side plan-nya adalah seperti ini. Ini gedung FPTK-D. Untuk bagian barat, timur, dan utara gedung itu terdapat jalan, sehingga memudahkan proses pemadaman jika terjadi kebakaran. Namun, jalan menuju tempat menuju gedung ini itu merupakan jalan yang kecil dan cukup ramai, dan rawan macet juga, sehingga cukup menyulitkan jika mobil pemadam kebakaran itu akan menuju ke gedung ini. Lalu ada juga jalur evakuasi dan kompartemen kebakaran. Untuk jalur evakuasinya itu melalui kompartemen. Kompartemen ini ada di setiap lantai dan mengarahkan keluar bangunan. Terdapat 2 jalur evakuasi, yaitu yang mengarah ke barat dan mengarah ke timur bangunan. Di dalam kompartemen juga terdapat 2 jenis jalur evakuasi, yaitu melalui lift atau tangga darurat. Ini untuk denah jalur evakuasi di kompartemen di gedung D. Lalu ada pintu kebakaran. Pintu darurat atau pintu kebakaran digunakan sebagai pintu kompartemen. Pintu ini terbuat dari bahan yang tahan api, yaitu baja dan kaca tahan api. Lalu ada juga signage. Signage ini, gedung ini dilengkapi dengan signage exit dan jalur evakuasi yang mengarahkan ke kompartemen. Jadi kesimpulannya kami dapatkan adalah sistem proteksi kebakaran di gedung baru FPTK sudah cukup baik. Namun, lampu di tangga darurat tidak menyala sehingga kondisi sangat gelap dan tidak memungkinkan melangkah tanpa alat bantu. Hal ini dapat membahayakan jika suatu saat terjadi kebakaran secara tiba-tiba. Meskipun gedung ini belum digunakan secara optimal, lebih baik lampu di tangga darurat tetap menyala walaupun dengan keadaan tidak terlalu terang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.